Oke, selamat pagi Mas Rizky dan Mas Nofri. Selamat datang di podcast ini. Pagi, Mbak. Saya Nurul dan hari ini kita akan membahas topik yang mungkin udah sering kita dengar ya, yaitu korupsi di Indonesia. Oke, untuk membuka diskusi kita hari ini, saya akan bertanya, mengapa korupsi masih menjadi persoalan besar sampai saat ini di Indonesia? Silakan Mas Rizky atau Mas Nofri dulu. Mas Rizky apa saya dulu nih? Boleh saya dulu, Mas. Oke, silakan. Sebelumnya saya definisikan dulu korupsi itu apa sih. Menurut KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Terus menurut Jack Bologne, keserakahan atau ketamakan merupakan akar dari kasus korupsi. Ia menjelaskan di sini teori menggunakan akronim GONE, G-O-N-E, yaitu greed, opportunity, terus need, dan expose. Jika keempat variabel ini digabungkan, maka hal ini membuat seseorang dengan mudah melakukan tindakan korupsi. Keserakahan atau greedy yang didukung dengan terbukanya kesempatan yang lebar atau opportunity, dan juga di situ ada kebutuhan atau needs, akan menggerakkan keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Keinginan ini juga didukung atau diperkuat oleh hukum yang tidak jelas dan hukum yang terlalu ringan, expose. Jadi bagi para pelaku korupsi ini tidak menimbulkan efek jera. Itu dari teori Jack Bologne. Terus dalam pertanyaannya, kenapa sih korupsi masih menjadi persoalan di Indonesia? Menurut saya itu lembaga penegakan hukumnya yang masih lemah dan sering sekali diintervensi politik. Contohnya kayak revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. KPK tuh setiap tahun mengirim laporan gitu. Dia laporan penyidikan, penangkapan gitu. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa meski adanya upaya pemberantasan korupsi, efektivitas KPK itu di sini menurun setelah revisi Undang-Undang KPK 2019. Di sini saya jelaskan dulu kenapa Undang-Undang KPK tahun 2019 itu melemahkan, dalam tanda kutip ya, melemahkan KPK. Di sini tuh ada satu undang-undang yang membahas tuh sebelumnya tuh KPK tuh independen jadinya. Jadi nggak bisa diintervensi dari manapun gitu, lembaga independen. Nah, setelah Undang-Undang KPK 2019 ini diresmikan, KPK bukan lagi lembaga independen. Sekarang KPK tuh jadi jadi lembaga eksekutif. Jadi pegawai KPK tuh dianggap sekarang menjadi ASN, aparatur sipil negara. Kesimpulannya adalah pegawai KPK harus tunduk pada struktur birokrasi pemerintah dan potensi intervensi politik meningkat. Terus kemudian ada lagi, sebelumnya tuh KPK tuh tidak diawasi oleh eksternal lembaga langsung. Nah, setelah Undang-Undang KPK 2019 ini disahkan, dibentuk Dewan Pengawas yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi semua kegiatan seperti penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin dulu ke Dewan Pengawas. Di sini berpotensi juga bocornya informasi
berpotensi juga menjadi konflik kepentingan dan pelindung elit politik. Menurut saya itu sih, Mas dan Mbak. Iya, karena itu tadi ya Mas ya, dari independen gitu ya, jadi di bawah ini ya ada pengawasnya gitu ya. Iya, Jadi memungkinkan intervensi ya. iya. Udah masuk lembaga eksekutif dia. Kalau saya sih kenapa korupsi ini masih menjadi persoalan besar di Indonesia, ini kayak penyakit lama yang nggak sembuh-sembuh. Saya coba tarik ke belakang ke zamannya company, zamannya Belanda penjajahan. Saya ambil contohnya itu pas yang pembangunan jalan yang dari Anyar ke Panarukan tuh, yang Ya. kalau nggak salah kita belajar di sejarah, itu gubernur jenderalnya namanya Daendel. Oh iya, pada dengar Mas. Yang kita pelajari adalah itu pekerjaan dilakukan, pekerjaan nggak dibayar, terus nggak dikasih makan gitu. Nah, informasi yang akhir-akhir ini saya dapat, kebetulan istri saya sering dengar storyteller yang di YouTube tuh, yang suka bahas horor sama sejarah juga ada. Jadi informasinya sebenarnya upahnya itu dikasih ke bupati, terus dikasih beras juga, cuman sama bupatinya itu nggak disampaikan ke pekerjanya, korupsinya. Jadi atas dasar itu, menurut saya kenapa di Indonesia korupsi ini masih menjadi persoalan yang besar. Yang pertama itu mungkin sifat serakah manusia ini kali. Iya. Ya, sifat serakah, nggak amanahnya karena udah dikasih amanah gitu kan, nggak dikerjakan. Ya. Contohnya kalau untuk masa sekarang kayak pejabat sama petinggi negara, elit politik yang tersandung kasus korupsi, seharusnya mereka kan menjadi contoh. Tapi kenapa mereka sendiri yang tersandung kasus korupsi gitu? Padahal pendapatan mereka itu boleh dibilang besar. Besar. Cukup lah untuk kehidupan mereka gitu, berlebih-lebih malah. Terus yang kedua, lemahnya sistem pengawasan kita. Kayak yang kasus tadi, upah udah dikasih ke bupati sama bupatinya enggak dikasih pekerja. Jadi pengawasan di tingkat daerah tingkat 2 bupati itu tidak ada. Contohnya yang baru-baru ini saya coba cari itu kasus apa yang di Padang Sidempuan. Kepala desanya korupsi dana APBD desa. Jadi tanda tangan penduduk dipasuin sama dia ketika musyawarah perubahan anggaran gitu. Terus yang ketiga sama seperti yang Mas Rizky tadi, penegakan hukumnya yang ya boleh dibilang kayak nggak ada ngasih efek jerah gitu. Kayak Harvey Muiz yang baru-baru ini kan korupsi hampir ngerugiin negara triliunan, cuman di jaksa penuntut itu dituntut 12 tahun. Cuman vonisnya di pengadilan negeri itu hanya 6 tahun. Walaupun pada akhirnya kalau nggak salah udah diberatkan oleh pengadilan tinggi di tingkat banding itu jadi 20 tahun. Tapi sih menurut saya orang kayak gitu mah nggak usah dipatok 20 tahun gitu. Biarin aja hidup di penjara udah. Orang ngerugiin negara triliunan kok. Iya, benar Mas. Terus satu lagi kayak EKTP tuh, Setia Novanto. Yang hidup di penjara cuman fasilitasnya kayak hotel gitu. Jadi yang kayak seperti itu jadi trigger bagi masyarakat. Wah, ini mah kalau gua korupsi hukumannya nggak berat-berat aman, cuma segini gitu kan. Jadi atas dasar itu mungkin hal itulah yang menjadi kenapa korupsi itu masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Saya kira seperti itu sih, Mbak. Oke. Cukup memberikan gambaran ya kenapa korupsi itu masih bertahan lama di sistem kita sampai saat ini. Iya. Oke. Tapi di luar struktur itu korupsi kan jadi sangat personal gitu. Masih sangat personal. Jadi pertanyaannya apa yang membuat
individu melakukan korupsi gitu. Meskipun itu tuh mereka tuh tahu itu salah secara hukum dan moral. Saya coba jawab ya. Boleh, Mas. Oke. Kalau itu jatuhnya niatnya ya, kenapa seseorang itu ini ya memilih melakukan Lebih ke korupsi. individunya. Kalau saya pribadi sih atau mungkin kita ya nggak bisa nebak niat seseorang melakukan itu apa, karena itu ada di hati mereka, isi kepala mereka, karena itu perilaku mereka juga. Tapi saya coba jawab berdasarkan ini kali ya. Ada materi pernah dikasih dosen kita Pak Anggara itu link YouTube. Itu juga udah disebutin sama Mas Rizky tadi yang teori GONE, GONE. Di mana G itu adalah greed, keserakahan. Ya sifat lagi-lagi balik ke sifat serakah manusia itu nggak bisa dikendalikan. Cuman orang itu sendiri yang bisa mengendalikannya gitu. Terus yang kedua itu ada kesempatan. Nah, dari keserakahan tadi muncul ditambah lagi di sistem pengawasan kita yang kurang ketat, jadi ada celah gitu, kesempatan. Jadi ya mumpung gua sifatnya kayak gitu, kesempatan ada lagi. Ya udah jadi bablas sama dia. Terus yang ketiga itu N itu needs, kebutuhan. Antara need dengan greed, keserakahan sama kesempatan itu saling berhubungan ya. Kebutuhan karena seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan kan kadang kebutuhan manusia itu aja. Manusia itu yang nggak pernah puas gitu karena sifat serakahnya, jadi nimbulin kebutuhan yang nggak seharusnya timbul. Nah, ditambah lagi ada kesempatan tadi, jadilah korupsi itu. Terakhir itu eksposur, pengungkapan atau proses penegakan hukumnya ya, yang kayak tadi yang seperti yang nggak bisa bikin efek jerah bagi pelakunya. Jadi antara keempat tadi itu saling berhubungan gitu. Jadi kalau niat sebenarnya kita mungkin nggak tahu, cuman hal-hal umum yang kita bisa lihat mungkin seperti itu sih Mbak. Dari saya itu. Oke, Mas Rizky. Oke. Gimana Mas Rizky? Mungkin saya saya coba nyebut teori dari Robert Kipka, dia tahun 1998. Dia itu profesor dari International Development dan Security Run Graduate School Santa Monica, Amerika Serikat. Dia mengungkapkan kecurangan berpotensi terjadi karena terdapat faktor dan kekuasaan yang monopoli, mana tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Berdasarkan konsep dari si Kipka ini, persamaan korupsi itu dirumuskan menjadi C sama dengan M ditambah D dikurang A. Penjelasannya adalah C itu korupsi di sini. Terus M-nya itu monopoli, D-nya itu discretion of official, dan A-nya accountability. Jadi penjelasannya adalah memonopoli kekuasaan oleh pemimpin, atau kita sebut dengan monopoly of power itu, ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang, atau di sini disebut discretion of official, tanpa adanya pengawasan. Nah, di sini minimum accountability, menyebabkan dorongan melakukan tindakan korupsi. Seperti yang dicontohkan tadi tuh sama Mas Nofri, contohnya korupsi EKTP, Mas. Iya. Itu di situ tingginya monopoli di dalamnya seperti penunjukan vendor, diskresi yang sangat luas untuk pejabat berwenang seperti wakil rakyat. Di sini mantan ketua DPR RI juga di ini kan, Setia Novanto.
terus pejabat BUMN, dan lemahnya akuntabilitas dalam proses pengadaan dan pelaporan. Itu sih menurut saya, Mbak dan Mas Nofri. Oke, jadi korupsi itu bukan cuman soal niat ya, tapi karena ada kesempatan gitu ya. Iya. Ya, betul. Kalau hal-hal umumnya mungkin gitu, Mbak. Cuman kalau niat dari orang itu kita kan nggak tahu, itu kan sifat ya. Iya, iya. Oke, kita geser dikit fokusnya. Kita kan hidup berdampingan dengan fenomena yang kadang kita anggap wajar ya. Padahal sebenarnya itu tuh bentuk korupsi yang nggak kita sadari gitu. Jadi pertanyaannya, menurut kalian gitu, bentuk korupsi seperti apa yang paling sering kita temui di sekitar kita? Saya dulu kali ya, Mas Nofri. Boleh gak? Ya, silakan Boleh. Mas. Di sekitar kita tuh ya paling bisa dilihat tuh pungli ya, atau gratifikasi juga kan. Seperti yang sering kita lihat tuh dan mungkin dialami, kayak membayar lebih untuk mengurus KTP, SIM, atau surat-surat yang dikeluarkan supaya cepat diproses dan digunakan gitu. Ada juga yang kemarin tuh seperti oknum polisi yang melakukan pungli di jalan raya, yang di Medan itu, yang viral. Oh iya benar. Iya. Itu oknumnya itu bernama Aibtu RH. Diduga melakukan pungli dan di jalan dan mengambil uang koron sebesar Rp100.000. Nah, sekarang akibatnya oknum tersebut sekarang dilakukan penempatan khusus atau dihapus oleh Propam. Terus gratifikasi ya, contohnya kayak memberi uang terima kasih gitu. Misalkan kepada pegawai publik gitu, terima kasih udah dibantu buat proses ini. Itu masuk gratifikasi. Kayak memberikan hadiah kepada guru agar anaknya tuh dapat nilai lebih gitu. Tapi kan kalau gratifikasi apa ya, orang masih bisa berlindung gitu di balik hadiah gitu. Iya benar. Jadi agak susah sih kalau menurut saya, kalau gratifikasi mah dibilang ini harus ini paling kayaknya ada aturannya deh yang mengatur batas gratifikasi itu berapa gitu. Iya. Tapi lebih baik jangan dilakukan gitu. Iya benar. Itu tuh contoh kecil tindakan korupsi di sekitar. Main aman aja gitu ya Mas ya. Iya. Terus menurut Mas Nofri sendiri gimana? Kalau saya sih, saya ini dulu paling ya terkait undang-undang yang ngatur ya. Boleh. Di Indonesia kan undang-undang yang ngatur korupsi ini ada Undang-Undang 31 tahun 1999 kalau nggak salah. Udah diubah di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, nanti coba lihat deh. Di undang-undang itu dijelasin awalnya itu ada 30 bentuk 30 bentuk tindak pidana korupsi. Kemudian disederhanain lagi itu jadi 7. Nah, 7 itu yang pertama itu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan negara. Terus yang kedua itu perihal suap menyuap. Yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima itu perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, konflik interest, atau yang bisa kita kenal konflik interest. Terus yang ketujuh, yang Mas Rizky bilang tadi itu gratifikasi. Oh, iya. Nah, menurut saya yang paling sering terjadi itu kayaknya suap deh. Suap ya Mas? Saya boleh cerita nggak sih perihal suap ini? Ini saya alamin sendiri sih. Ini itu kejadian waktu itu almarhum ayah saya kan kerja di lembaga peradilan, di pengadilan negeri tingkat kota.
Jadi waktu itu ditunjuklah jadi apa namanya Pimpro, pimpinan proyek untuk ya. untuk apa? Untuk perbaikan gedung kantor. Kalau itu berarti kan ada tender dong, proses Ya. tender ya. Nah, saya nggak tahu nih, tiba-tiba ke rumah ada orang yang sebelumnya nggak pernah datang ke rumah, saya nggak kenal tuh sama sekali. Sore-sore. Terus ujuk-ujuk ngasih amplop coklat agak tebel, katanya buat jajan anak katanya. Waduh. Wah, saya kaget dong. Wah, banyak nih saya bilang. Waktu itu saya masih SMP kalau nggak salah, kelas 1 atau kelas 2 ya. Sama almarhum ayah saya disuruh, udah pergi main dulu katanya. Atau masuk kamar, jangan ikut katanya. Urusan orang gede katanya. Ya udah saya pergi tuh. Nggak berapa lama malamnya saya balik ke rumah, udah nggak ada kan. Saya nggak tahu tuh apakah itu yang dikasih tadi diambil atau enggak. Saya nggak tahu. Cuman dalam beberapa hari setelah itu, beberapa hari ke belakang, kalau udah mau masuk waktu maghrib, lampu rumah mati semua tuh. Kayak orang nggak ada di rumah. Jadi kayak ayah saya, wah kayak males gitu nerima tamu gitu. Iya. Kayak menghindar gitu. Iya. Nah itu dia tadi tuh yang kayaknya suap menyuap ini udah biasa gitu. Saya kira seperti itu sih. Kalau yang paling sering terjadi saya kira suap. Karena saya ngalamin sendiri. Jadi bentuknya halus banget gitu ya, Iya. sampai kita gak sadar kalau itu tuh korupsi. Saya nggak tahu tuh diterima apa enggak ya. Saya disuruh pergi soalnya. Saya kira seperti itu sih. Mudah-mudahan enggak ya, Mas. Ya mudah-mudahan sih enggak. Sampai sekarang saya nggak tahu. Ibu saya pun juga ngasih tahu terima apa enggak ya. Oke, kalau gitu, kalau praktik-praktik korupsi yang sangat halus gitu, kita sadarinya sekarang kalau praktik-praktik itu sangat nyata. Pertanyaannya, apa masyarakat kita sudah cukup sadar akan bahaya dan dampak korupsi ini? Atau masih ada anggapan bahwa korupsi itu cuma masalah kalangan atas aja gitu? Gimana menurut Mas Rizky atau Mas Nofri? Saya jawab dulu kali ya, Mas Nofri. Boleh, saya cuma mikir dulu deh. Silakan. Di situ menurut Transparansi Internasional atau TI itu merilis secara rutin tiap tahun Corruption Perception Index CPI atau disebutnya. Nah, skor Indonesia di CPI ini adalah 34-38 dari 100 dalam dekade terakhir capaiannya. Untuk penjelasannya tuh 100 tuh sangat bersih, kalau 0 tuh sangat korup negaranya. Ini juga menjelaskan bahwa persepsi korupsi masih tinggi walaupun ada kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya memerangi korupsi. Terus juga saya mengutip dari jurnal dari Warta Dharma Wangsa yang disusun oleh Bandaharo Saifuddin dengan artikel berjudul Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindakan-Tindakan Korupsi. Korupsi itu memiliki dampak merugikan di berbagai bidang seperti kemiskinan, kerusakan ekonomi, politik, dan birokrasi, serta merendahkan harkat dan martabat manusia. Upaya pemberantasan korupsi ini gerakannya melalui gerakan moral diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menolak korupsi dan mendukung perilaku anti korupsi. Namun di sini tingkat kesadarannya masih terhambat oleh faktor budaya, struktural, dan manajerial, meninjau bahwa pemahaman masyarakat belum sepenuhnya mendalam. Menurut saya itu sih, Mas. Oke. Kalau saya sih, saya nggak bisa bilang cukup sadar, tapi juga nggak bisa juga bilang belum cukup sadar. Karena kan dengan informasi kan kita mudah sekali dapatnya sekarang ya.
Iya. Iya. Jadi ya saya pikir masyarakat bisa lah melihat bahaya korupsi itu. Cuman saya coba pisahin masyarakat ini jadi 3 bagian gitu ya. Apa aja tuh, Mas? Berdasarkan latar belakang sosial sama kondisi perekonomian. Yang pertama itu yang kalangan elit, kalangan atas gitu. Kalau menurut saya yang kalangan atas itu ada elit politik, pengusaha, pejabat negara gitu. Nah, kalau yang ini menurut saya mereka itu sadar sekali gitu loh, karena kan kadang dari mereka itu ada yang langsung di lembaga peradilan gitu, yang memberantas perihal korupsi ini. Bahkan ada yang jadi bisa untuk mencegah gitu. Tapi ironinya justru mereka sendiri gitu yang terlibat. Iya. Yang dari kalangan atas ini, contohnya kita sudah banyak lah di berita yang kayak EKTP tadi. Terus yang kayak di polisi dulu? Alat uji SIM kalau nggak salah dulu ya. Terus yang kedua itu kalangan menengah, itu kayak ASN, profesional, terus kayak kita yang mahasiswa gitu. Nah, yang kayak kita ini saya pikir udah sadar, karena kan kita ada yang sering vokal juga menyuarakan anti korupsi gitu kan. Cuman kadang kita juga berasumsi masa bodoh gitu. Jadi ya kayak perkara-perkara kita mahasiswa titip absen, kan hal kecil sebenarnya itu nggak perlu terjadi gitu kan ya. Jadi sadar cuman tidak diimplementasiin ke sikap sama perbuatannya. Ya. Terus yang ketiga, yang kelas yang di bawah, maaf ya, itu yang kondisi perekonomiannya mungkin sulit, yang kategorinya kayak rakyat miskin gitu, buruh kasar, pedagang-pedagang kecil gitu. Nah, yang di kalangan bawah ini mungkin ada juga mungkin karena kondisi perekonomiannya yang terbatas, jadi informasi yang dia dapat jadi terbatas juga. Jadi kesadarannya akan bahaya korupsi itu mungkin kurang kali ya. Selain itu, mereka mikirnya mungkin gini, ngapain gua ngurusin korupsi, perut gua aja masih kosong gitu, hidup gua aja masih susah gitu. Saya pikir begitu sih. Itu sih, Mbak. Oke, jadi kesadaran itu sebenarnya udah ada ya, cuman nggak ada aksi nyatanya aja. Iya, betul. Iya. Oke, tapi kesadaran ini jelas penting ya. Mungkin kita break dulu kali ya. Oke, kita break dulu. Nanti. Oke, tadi kita bahas tentang kesadaran masyarakat ya. Tapi tentu gak cukup sampai di situ. Saya percaya generasi muda seperti kita ini memegang peran penting dalam pemberantasan korupsi. Pertanyaannya sekarang, langkah apa yang bisa dilakukan anak muda untuk tidak sekedar menyadari, tapi juga ikut mengambil peran dalam pemberantasan korupsi ini? Silakan Mas. Boleh, Mas Oke. Ya, saya coba jawab ya. Anak muda kayak kita, ya mungkin nanti bakal masuk ke ke sektor pemerintahan ya. Bisa jadi yang swasta atau yang negeri. Mungkin bisa jadi juga jadi pemimpin nantinya. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai anak muda mungkin untuk diri kita sendiri kali ya, kayak jujur, sikap jujur, membangun integritas gitu, konsisten sama prinsip, sama ya nggak tergoda sama jalan pintas kayak ya kayak suap tadi lah yang saya contohin tadi. Terus dari sekarang itu mulai biasain diri buat belajar, buat menolak pada setiap hal yang berbau kecurangan. Ya hal-hal remeh-temeh kayak titip absen gitu. Walaupun dulu saya zaman kuliah di D3 itu sering saya lakuin. Sering banget malah.
Jadi itu sebenarnya hal-hal kecil itu nggak bagus sebenarnya kalau dididik dari kita sejak dini. Jadi dari sejak dini itu tanamin sikap yang begitu, terus berkaya kayak bikin kayak ini, bikin podcast, bersuara gitu. Ya yang bersifat mengedukasi masyarakat lah. Karena kan nanti kita semua yang yang bakal pemberantasan korupsi ini. Saya kira seperti itu sih Mbak kalau buat anak muda kayak kita gitu. Oke, Mas Rizky gimana? Iya benar kata Mas Novi. Edukasi diri dulu dan kemudian orang lain. Maksudnya edukasi diri tuh sendiri tuh kayak pelajari tentang korupsi itu apa, dampaknya itu apa, cara kerjanya gimana. Terus membuat podcast gini tuh kayak diskusi terus atau seminar tentang literatur terkait gitu. Terus bisa juga menggunakan media sosial dengan bijak, kayak mengkampanyekan misalkan mengkampanyekan anti korupsi misalnya. Itu juga bisa melaporkan indikasi adanya korupsi, tapi secara anonim, jadi kan nggak repot sekarang mas undang-undang ITE gitu. Iya. Kecuali kalau kita ngomong langsung ada dasar gitu kan. Nggak apa-apa. Cuman kalau asal nyablak kita yang dirujak netizen nanti. Orang apa-apa sekarang potong sebar. Iya banyak sekali kan. Apalagi kalau bikin podcast gini kan takutnya dipotong lah apa. Iya. Kita nggak tahu kita kepleset ngomongnya apa. Iya. Makanya di sini saya ngomongnya gunakan media sosial dengan bijak. Iya. Sama satu lagi mungkin itu bisa contohnya tuh kayak dulu saya ada teman yang ngerjain skripsi itu pakai joki dibayar. Jadi bukan dia yang ngerjain. Jadi jatuhnya kan bukan hasil pemikiran dia sendiri gitu. Itu mungkin bisa diterapin juga. Saya pikir begitu sih Mbak. Oke. Jadi harus dibiasain ya harusnya. Ya, membiasain diri gitu. Untuk yang paling utama itu jujur mungkin. Iya. Katakanlah kayak pepatah gitu kan, katakanlah kebenaran walaupun pahit. Tuh. Oke, setelah kita bahas peran generasi muda nih, mari kita lihat kebijakan struktural pemerintah seperti reformasi otonomi daerah gitu ya, tapi di sisi lain justru muncul masalah baru. Korupsi ini malah makin marak terjadi di tingkatan lokal gitu, di tingkatan daerah. Jadi saya mau dengar pendapat Mas Nofri dan Mas Rizky tentang kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Apa yang salah dalam pelaksanaan otonomi daerah ini? Silakan Mas. Boleh Mas Rizky dulu Mas. Silakan Mas. Oh. Di LMS kan ada tuh dampak ekonomi akibat kejahatan korupsi pasca regulasi otonomi daerah. Itu karya Nur Rohib itu. Itu tuh karena ada pergeseran kekuasaan dan kurangnya pengawasan menurutnya. Jadi otonomi daerah yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 itu tuh mengalihkan kekuasaan politik dan keuangan dari pusat ke daerah. Namun pergeseran ini tuh tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam jurnal ini juga menyebutkan kurangnya kontrol dan supervisi menyebabkan lemahnya penegakan peraturan, memungkinkan aparat daerah bertindak sewenang-wenang dengan dalih otonomi. Hal ini menciptakan peluang korupsi karena tidak adanya pengawasan formal dari instansi terkait. Terus juga di sini di dalam jurnal ini juga dijelaskan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kayak penyusunan APBD seringkali tidak transparan,
dan minimal melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga menimbulkan protes. Nah, pada tahun itu tuh belum ada sistem akuntansi daerah yang baik, dan APBD yang berbasis anggaran kinerja menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan. Nah, dari hal itu memicu peluang korupsi seperti laporan fiktif, manipulasi anggaran, karena di situ belum ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Itu sih menurut jurnal yang dibaca dari dampak ekonomi akibat kejahatan korupsi pasca regulasi daerah karya Nur Rohim. Saya sejalan sih sama yang disampaikan Mas Rizky. Kayak apa tadi, pengawasan ya Mas ya? Ya. Perihal otonomi daerah ini kan dijamin ya dalam Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat 2. Bunyinya begini nih, pemerintah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Mungkin ini tujuannya baik untuk mempercepat pembangunan sama pemerataan kesejahteraan di tingkat daerah. Namun dalam prakteknya malah menjadi tempat ladang korupsi. Karena kan sebabnya lemahnya pengawasan tadi. Setelah undang-undang ini diterapkan, gubernur, wali kota, sama bupati itu punya kekuasaan yang dia miliki untuk pengelolaan APBD. Iya. Nah, jadi dengan kekuasaan yang sebesar itu, kalau tidak disertai dengan pengawasan yang ketat, balik lagi sikap serakah manusia tadi. Iya. Celahnya ada, ya disikat sama dia. Kalau opportunity juga ada, individunya jelek gitu. Saya pikir seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini semua tentang kekuasaan dan pengawasan ya? Iya, karena kan itu dari pusat dilimpahin ke daerah gitu kan. Jadi otomatis yang di tingkat daerah kayak gubernur sama wali kota itu punya kekuasaan buat ini, kayak yang saya bilang tadi, kepala desa gitu kan. Yang dia nyelewengin dana APBD desa ketika musyawarah, dia tanda tangan masyarakat dipalsuin sama dia. Nah, itu karena nggak ada pengawasan tadi, jadi begitu jadinya. Jadi seenaknya gitu ya? Iya. Katanya itu buat bayar hutang ke rentenir lagi. Aduh. Repot urusan itu. Aduh. Oke, terus gimana dengan penegakan hukum di Indonesia? Yang seringkali terasa kurang tegas gitu dalam menangani kasus korupsi ini. Gimana Mas Rizky? Mas Nofri? Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Mas Rizky. Saya cari dasarnya dulu deh. Berdasarkan jurnal yang saya baca dengan judul Peran Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia, karya Rivaldo Mute, hukum di Indonesia tuh terasa kurang tegas dalam menangani kasus korupsi karena beberapa faktor. Misalnya, satu, intervensi politik, salah satunya. Tantangan utamanya adalah adanya intervensi politik yang menghambat proses penegakan hukum. Jurnal ini juga menyebutkan bahwa tekanan atau intervensi politik dapat mengurangi independensi dan efektivitas lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan dalam menangani kasus korupsi. Hal ini juga menyebabkan proses hukum menjadi tidak adil, jadi terhambat gitu, sehingga pelaku korupsi seringkali lolos dari hukuman yang seharusnya. Terus kemudian di situ juga ada kelemahan dari sistem peradilan. Kelemahannya dari sistem peradilan juga menjadikan faktor signifikan tuh. Proses peradilan seringkali lambat dan rentan terhadap manipulasi yang menghambat keadilan dan memberikan kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menghindari hukuman yang layak. Yang jadi sistem peradilan ini
ketidakmampuan sistem peradilan ini untuk memproses kasus secara cepat dan transparan melemahkan ketegakan hukum. Udah sih menurut saya itu, Mas. Oke. Kalau saya mungkin untuk ngejawabnya baiknya kita ini dulu kali ya, bacain peraturan atau hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Saya cari tadi undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia tadi di awal saya juga udah bilang itu ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, udah diubah di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 di pasal 2 ayat 1 bunyinya begini. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak itu 1 miliar rupiah. Kemudian di pasal 2 ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi, jika dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ada pasal lain lagi, terlalu banyak mungkin nanti Mas sama Mbak bisa lihat. Jadi kalau dilihat dari aturan yang sudah ada, sebenarnya kan kayak pidana mati dapat dijatuhkan gitu. Nah dari sana kita lihat realisasi proses penegakannya, kita sudah sama-sama tahu lah ya. Tadi udah banyak contoh yang kita kemukakan bagaimana proses hukum di negara ini. Ya yang kadang kerugian negara yang dihasilkan oleh individu yang melakukan korupsi itu tidak sebanding dengan hukuman yang diterima. Ya, tadi udah dibilang Harvey Muiz, ngerugiin negara hampir triliunan, vonis 12 dijatuhin cuma 6 walaupun ya udah dinaikin diperberat jadi 20. Tapi menurut saya mah nggak usah dikeluarin, biarin aja mati di penjara udah. Kemudian ya yang dapat fasilitas mewah itu tadi yang kayak Setia Novanto korupsinya gede ya masuk penjara sih, cuma fasilitasnya mewah, katanya dapat remisi lagi kalau nggak salah. Iya. Sama satu lagi itu Mbak terkait proses penegakan juga kan ada prinsip hukum itu asas praduga tak bersalah, di mana pelaku itu seseorang itu tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum putusan pengadilan menyatakan dia itu bersalah gitu. Jadi itu kayak jadi celah bagi yang terlibat kasus korupsi gitu. Kan kayak jadi ada jeda gitu selama penyidikan. Jadi kesempatan untuk dia buat menutupi kelakuannya itu, kayak ngalihin hartanya kemana lagi itu hasil korupsinya. Mungkin ini pemerintah bisa mempertimbangkan ini kali. Ada yang pernah di-share sama Bapak Anggara di grup itu yang dokumen UU. Kalau masnya sudah baca, kan kita sempat mau jadiin itu materi ya, cuma nggak jadi ya. Jadi itu tuh kan kayak perintah, cuman bukan pidana. Perintah perdata untuk penyitaan aset karena kekayaan seseorang itu tidak sebanding dengan pendapat sah. Tapi ya, orang itu harus membuktikan dulu kalau kalau harta kekayaan dia itu didapat dengan sah. Kalau dia nggak bisa ngebuktiin, pengadilan berhak untuk menyita kekayaannya itu. Nah di Indonesia sendiri kan harus ada pembuktiannya itu, harus ada pidananya dulu, terbukti kalau dia emang hasil korupsi itu, baru bisa dihukum, disita. Sementara yang itu tidak perlu ada
Ya, Nggak perlu ada langsung tindak pidana, asal dia tidak bisa menjelaskan, itu pengadilan berhak gitu. Jadi saya pikir mungkin negara kita bisa mempertimbangkan itu sih. Saya kira seperti itu sih, Mbak. Oke. Oke, kita semua tahu kan ya, penegakan hukum di Indonesia itu gak lepas dari lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. Tapi sekarang itu banyak yang bertanya-tanya soal efektivitasnya. Jadi menurut pendapat kalian ini, apakah KPK lembaga yang akan untuk memberantas korupsi di Indonesia? Mbak, maaf tadi agak keputus sinyalnya, coba ulangi lagi ya pertanyaannya. Oke. Jadi bagaimana pendapat kalian, apakah KPK masih dianggap sebagai lembaga yang bisa diandalkan untuk memberantas korupsi di Indonesia gitu? Gimana Mas Rizky? Menurut pendapat saya ya, KPK masih memiliki peran penting sih di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nggak sedikit juga kok KPK nangkep kayak kemarin tuh yang kasus yang bantuan sosial COVID-19, tahu nggak Mas? Wah, saya nggak baca tuh. Yang mana ya? Itu tuh dia nangkap Menteri Sosial Juliari Batubara. Tahu. Dana paket bantuan sosial bansos. Tapi emang efektivitas, iya. Tapi emang efektivitas dan kinerja menurun akibat revisi undang-undang yang sebelumnya saya singgung tuh, undang-undang KPK tahun 2019. Itu dianggap melemahkan KPK, mengubah status pegawai KPK menjadi aparatur sipil dan membatasi kewenangan seperti harus izin dulu ke Dewan Pengawas untuk penyadapan. Itu sih menurut saya, Mas. Mbak. Kalau ini kayaknya saya nggak bisa jawab deh, Mas Mbak. Soalnya kalau kita nilai efektif ini kan, kalau menurut saya dinilai berdasarkan proses sama hasil ya. Sementara kita butuh indikator gitu. Sementara hasil dari kinerja KPK pun tidak bisa dibilang jelek dan tidak bisa, saya sendiri ya nggak bisa bilang baik, nggak bisa bilang jelek-jelek amat. Iya. Jadi kayaknya itu harus ke lembaga yang yang berhak sih, kalau itu mah efektif atau enggaknya. Kalau saya pribadi saya nggak berani deh. Karena itu kan butuh analisis yang dalam ya, butuh data gitu. Ini kinerja KPK udah benar belum, udah bagus. Kan banyak korupsi di Indonesia, kadang nggak selesai. Lagian kan yang untuk korupsi sendiri kan ada polisian juga, nggak semua di KPK, ada kejaksaan juga gitu. Jadi itu harus di-compare juga sih menurut saya. Begitu sih Mbak. Jadi saya nggak bisa mastiin, nggak bisa jawab tentu ini efektif apa enggaknya itu Mbak. Oke. Tapi tentu saja kan upaya buat memberantas korupsi ini tuh gak bergantung sama institusi seperti KPK. Dibutuhkan juga budaya masyarakat gitu. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat kita ya? Boleh Mas Rofi. Tantangannya ya ini kali ya, kayak kita yang suka menormalkan kayak ya tadi Mas Rizky bilang pungli gitu, pelicin urusan di birokrasi tingkat kelurahan atau segala macamnya. Terus ada kayak gratifikasi kecil-kecilan, nanti berlindung di balik kata hadiah gitu. Nah itu masih sampai saat ini itu masih banyak lah. Jadi saya pikir
yang kayak gitu harus masyarakat mesti diedukasi dulu. Terus yang kedua, teladan dari contoh dari pejabat kita sendiri, elit politik. Kan banyak. Ya udah lihatlah kita mah para pejabat tersandung kasus korupsi. Harusnya mereka kan yang ngasih contoh ke masyarakat gitu. Soalnya mereka yang ada di atas, mereka ada ya di lembaga yang mencegah korupsi itu sendiri, harusnya mereka ngasih contoh ke masyarakat gitu. Terus sama mungkin ini kali ya, rendahnya minat baca di Indonesia sekarang. Itu kan perlu sekali itu literasi gitu. Kalau masyarakat malas gitu baca, jadi pengetahuan ya kurang tentang bahaya korupsi ini. Jadi saya pikir itu sih tantangannya, Mbak, Mas. Kayak Mas Rizky gimana? Ya harus, tantangannya tuh harus mengedukasi masyarakat gitu. Jadi apa sih korupsi, dampaknya gitu di masyarakat. Jadi masyarakat tuh lebih aware terhadap korupsi. Terus juga regulasinya juga harus dikuatin sih menurut saya, Mas Mbak. Regulasi hukumnya, regulasi politiknya, itu sih. Oke, sebagai penutupnya, pertanyaannya, menurut kalian langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk membangun Indonesia yang lebih jujur? Kalau itu saya jawab untuk diri saya sendiri, jujur sama integritas. Mantap. Karena ya saya mah kalau ditarik-tarik ke belakang masih sering ya pernah kena tilang, ngasih di jalan duit polisi gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu harus kita sendiri sih yang mulai sebelum kita mengedukasi masyarakat. Karena kan negara yang bersih itu gak lahir dari bukan karena lembaganya saja, cuman rakyatnya yang jujur, yang bersih gitu. Saya pikir begitu, Mbak. Jadi buat diri sendiri dulu mungkin itu, jujur sama integritas. Oke, Mas Rizky, gimana menurut Mas Rizky? Kalau menurut pribadi Mas Sofi kan meningkatkan kesadaran diri sendiri gitu ya, Mas ya? Ya, betul. Kalau menurut saya menolak gratifikasi kecil, Mas. Kadang menggiurkan, Mas, gratifikasi itu susah nolaknya gitu. Di samping itu kita juga butuh gitu kadang-kadang. Iya. Itu berat sih emang. Dicoba tuh menghindari menerima atau mengasih, memberi hadiah, kayak uang rokoknya nih gitu. Dihilangkan. Iya. Itu sih langkah kecil. Walaupun itu ya Mas ya, kayak cuma 10.000, 15.000 gitu ya Mas, buat rokok 50.000 gitu. Iya. Ya. Oke, jadi intinya kita harus jujur dalam hal sekecil apapun ya. Iya. Iya, Mbak, betul. Oke, terima kasih Mas Rizky dan Mas Nofri atas diskusi Bentar, yang luar biasa. Sebelum ditutup dulu, biar saya yang disclaimer deh. Boleh. Podcast ini dibuat untuk pemenuhan tugas tengah semester TS dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kita bertiga bukan ahli hukum, kita bertiga mahasiswa jurusan teknologi informasi. Jadi jika nanti dalam podcast ini ada yang mendengar hal-hal yang seharusnya tidak ada, ketidakbenaran, itu murni atas ketidaktahuan kami ketidaktahuan kami tentang hukum, bukan karena disengaja. Oke, saya kira seperti itu, Mbak.
Oke, terima kasih Mas Nofri.